Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau buka jam yang sangat-sangat langka guys. Sangat langka, karena ini limited production ya. Jadi hanya dibuat 500 biji di dunia ini. Dan gue lumayan beruntung guys, gue bisa punya ini jam. Dan hari ini benar-benar special unboxing ya, karena gue bakal buka ini jam. Jam apa nih guys? Ayo, penasaran kan? Ayo, makanya nonton terus. Dan sebelum gue buka ini jam guys, tolong kalau kalian misalkan suka sama dunia horologi dan suka jam, tolong guys subscribe Gojam, channel Gojam. Dan langsung aja guys, kita buka jam apa nih yang gue baru aja beli guys. Dan ini jam langka banget guys. Oke, pertama-tama gue bakal kasih lihat apa yang gue dapat. Nah, oke. Ini jamnya ada, gue dapat pouch guys gitu ya. Ini tulisannya Bunkyo Tokyo. Nah ini gue nggak tahu lah apa ini. Ini kayak pouch ya guys ya. Jadi kayak kantong kecil gitu ya. Terus udah gitu, gue dikasih. Nah ini ada, ada ini nih guys. Apa? Ini kayak gelang guys, kayak gelang. Dikasih gelang gitu ya. Ini nih, gitu. Nah gitu ya. Kalau mungkin kalian yang suka jam mungkin tahu nih, udah tahu nih ini jamnya jam apa nih gitu. Tapi gue kalau belum tahu ya udah gue nggak akan kasih tau lah ya, buat surprise gitu ya. Jadi ini ada pouch gitu ya. Oke, kita singkirin gitu ya. Terus udah gitu dikasih ini guys. Nah nih dikasih kayak kain gitu ya. Kain ini gue juga nggak tahu gunanya buat apa gitu ya. Tapi cakep banget sih guys. Ini kayak gambarnya kayak apa? Ini kayak kasar sih ya. Gambarnya kayak gambar-gambar apa nih? Ini kayak ikan ya. Ikan apa nih? Ikan mas kali ya. Gitu ya. Nah ini bagus ya. Kalau kalian mungkin kalau lihat dari begini aja juga mestinya udah tahu lah ya, ini kira-kira jam apa ya. Ini jamnya yang pasti kayak bau-baunya kayak bau-bau jam Jepang ya guys ya. Ini aja kan udah kelihatan ke Bunkyo Tokyo kan. Berarti ini kayaknya jam Jepang gitu ya. Oke, kita singkirin ya guys. Nah terus, nah ini banget nih amplopnya, lihat nih guys. Nah ini amplopnya Jepang banget ya gitu. Jadi jamnya ya udah pasti lah ya, kalau kalian apa sedikit ini dikit juga udah tahu lah ini jam Jepang lah ya. Ya ini emang jam Jepang guys. Dan ini lihat ada dikasih apa ini, kain lagi gitu ya buat lap-lap gitu ya. Nah ini ya ini juga apa jam apa bahasanya bahasa Jepang nih gitu ya. Terus sudah gitu. Nah ini guys. Ini sebenarnya ini nih jamnya bakal kayak gini nih, tapi ya udah deh, gue nggak usah kasih lihat dulu dah ya. Nah tapi ya ini seperti apa, ini pokoknya papernya lah, ini paper ini gue singkirin dah ya guys ya, karena nggak penting juga lah gitu. Nah terus, nah sekarang kita fokus ke jamnya guys. Nah ini jamnya guys. Ini lihat sangat simpel, packagingnya sangat simpel. Ups, sangat simpel guys. Jadi cuman warna putih begini ya, langsung kita buka deh ya. Gitu. Apa ini jam apa nih? Ayo kita buka aja langsung deh. Gue pengen kasih lihat kalian. Nah tuh guys, wih keren juga ya boxnya ya. Boxnya sangat sederhana sih guys sebenarnya gitu, tapi jamnya ini bagus sekali menurut gue gitu ya. Gue lihat jamnya guys, dan gue dalam sekejap langsung jatuh cinta gitu. Dan ini mungkin pertama kalinya gue beli jam ya, yang menurut gue agak sedikit edan. Karena kenapa? Karena gua nggak lihat jamnya guys, gua nggak lihat jamnya karena jamnya ini kan limited gitu ya. Jadi gua nggak lihat jamnya, gue cuma lihat dari komputer gitu ya. Terus gua lihat, aduh gila, gua langsung naksir gitu. Terus pas kebetulan ada temen guys, dan dia dapat ini jam gitu. Dan akhirnya akhirnya karena gua tahu dia punya jam itu, gua langsung tolong dong, gue suka jamnya gitu, gua mau beli gitu guys. Dan akhirnya temen gue itu akhirnya ya dia jual gitu ke gue gitu ya. Ya karena temen ya, jadi apa dikasih gitu ya. Nah ini jamnya guys, ayo kita langsung buka deh. Ini masih baru guys ya gitu. Jadi apa gue beli dari kolektor, dan kolektor ini udah beli jam ini jam dirilis tahun kemarin, tapi dia beli tahun kemarin tapi nggak dipakai guys gitu ya. Namanya kan kolektor ya, dan seperti gue bilang ini jamnya juga limited gitu ya. Jadi dia rencananya tadinya cuma mau koleksi gitu, tapi akhirnya nggak tau lah kenapa akhirnya dia juga akhirnya nggak pakai, cuma disimpan aja. Terus akhirnya karena gue suka banget, gue bener-bener memang suka banget guys gitu ya. Nah ini terus akhirnya apa, karena gue suka banget, gue jadi kayak kalau memang lu nggak suka udah deh, gue beli deh gitu, gue bilang gitu. Nah akhirnya dikasih gitu guys, dikasih akhirnya gitu. Nah ini guys jamnya.
Itu ya, ini gue singkirin ya guys, apa boxnya ya, karena nggak penting ya. Nah ini jamnya guys. Ini adalah jam Kurono chronograph guys. Jadi mungkin kalian nggak tahu ya ini apa ya. Ini jam dari Jepang. Dan mungkin kalian nggak tahu, tapi gue akan kasih tahu ya sambil gue buka ini jam ya. Ini jam bagus banget. Ini Kurono chronograph. Jadi ada komplikasi chronograph. Dan Kurono chronograph apa? Jadi begini guys. Ada seseorang ya, namanya Hajime Asaoka. Dan Hajime Asaoka ini lihat guys. Wah ini guys. Lihat ini jamnya guys. Bagus gak? Cakep banget ini. Gila bener-bener. Lihat, ini masih baru nih guys. Ini masih baru nih. Ini jadi kolektor yang gua beli ini jam dari sana gitu, dia bener-bener apik banget gitu. Makanya gua mau banget deh gitu. Ini jam sekarang susah banget carinya guys, karena cuma 500 dibuatnya gitu ya. Dan ini jam waktu dijual, gua baca laku dalam waktu sejam. Dalam sejam 500 biji laku. Dan lihat ini guys, ininya apa pinnya jepitannya ini juga masih belum dipakai. Ini jam belum dipakai walaupun udah diem di kotak jam selama 1 tahun. Nah jadi gini guys, gue ceritain sedikit ya. Jadi ada seseorang namanya Hajime Asaoka. Dan Hajime Asaoka ini adalah seorang watchmaker dari Jepang. Dia merupakan salah satu yang terbaik loh di dunia, dan salah satu terbaik di Jepang gitu ya. Ini orang terkenal jago bikin jam gitu ya. Nah dia tuh bikin jam, dia independent watchmaker. Jadi dia ciptain jam itu, dia bikin jam itu mungkin sekitar 1 tahun tuh mungkin cuma bisa bikin 3 atau 4 gitu loh. Karena jam yang dia bikin itu handmade. Jadi dia yang bikin sendiri pakai tangan sendiri gitu. Dan peminatnya banyak banget guys gitu. Tapi bayangin dia cuma bisa bikin 3-4 jam 1 tahun gitu ya. Sedangkan yang minat sama jam dia itu sampai sabrak-abrak gitu ya. Nah, itu jam dia paling murah yang dibuat sama dia. Itu mungkin sekitar secara rupiah ya. Itu bisa sampai 600 juta sampai 700 juta. Itu 1 jam gitu loh. Akhirnya dia karena dia tahu ya, banyak yang suka karya dia. Tapi banyak yang nggak bisa dapat, limited. Karena dia juga cuma bisa produksi 3-4. Akhirnya dia ciptain satu perusahaan yang kecil, yang lebih kecil lah. Perusahaan ini bikin jam yang desain dia tapi lebih nggak high end gitu, lebih dia yang desain tapi dia nggak lebih low class lah gitu guys, kira-kira ngomongnya gitu, lebih kelasnya lebih low class gitu ya, nggak terlalu high end gitu ya, harganya juga nggak terlalu kayak orang gila gitu ya. Nah ini namanya Kurono gitu. Nah dan jamnya ini menurut gue desainnya bagus-bagus guys, dan walaupun lebih nggak limited ya dibanding dibanding jam Hajime Asaoka yang biasanya gitu ya, tapi tetap aja limited gitu loh, karena biasanya cuma dirilis kayak berapa puluh gitu ya. Nah ini namanya Kurono chronograph 2 gitu ya. Yang ke-1 itu cuma yang ke-1 guys, ini yang seri 2 ya. Yang ke-1 itu cuma diproduksi secara sangat-sangat limited, cuma 68 buah arloji yang dibuat gitu ya. Nah ini 500 gitu ya. Tapi ini pun lakunya cepet banget. Dalam waktu 1 jam, waktu diluncurin langsung laku guys. Jadi bisa bayangin ini peminatnya banyak banget gitu ya. Dan gue suka banget guys sama ini jam ya. Dan akhirnya gue nggak pernah lihat ya wujudnya kayak gimana. Tapi gue lihat dari gambarnya gue udah kayak ngiler gitu ya. Kenapa? Yang akhirnya bikin gue gue mau banget ini jam. Karena kenapa guys? Karena size-nya guys. Ini case-nya cuma 38 mili. Jadi ini lebarnya ini cuma 38 mili. Nah, mungkin kalian yang nggak tahu jam, yang baru mulai masuk ke dunia jam ya, mungkin kayak, wih kenapa? Emangnya kenapa? Gini guys, kalau chronograph itu adalah jam yang complicated ya, jam yang rumit gitu ya. Nah, untuk bikin jam chronograph dan dimasukin ke case cuma 38 mili itu nggak gampang. Di jam Swiss gitu ya, mau cari 38 mili chronograph itu cari aja setengah mati, susah gitu loh. Bahkan sekarang, apalagi sekarang, kalau dulu masih ada, dan itu pun harus mainnya udah level-level tinggi, misalnya main kayak level Patek Philippe atau apa yang udah mahal-mahal nggak karu-karuan gitu loh. Nah zaman sekarang mau cari chronograph 38 mili itu susah sekali guys, susah sekali gitu ya. Nah ini kita bisa lihat ya, ini dialnya guys, sangat bagus, sangat-sangat bagus. Ini keren banget, gue nggak main-main, ini gila banget. Ini dialnya warnanya abu-abu gitu ya, ininya hitam gitu ya. Jadi banyak kontras gitu loh, banyak warna gitu loh.
Dan begitu kalau kalian lihat ini subdialnya gitu guys, dia kayak nusuk ke dalam gitu loh. Jadi kayak tenggelam ini. Gitu. Ini bagus banget ya, 38 mili dan nggak ada, dan ini nggak ada case packnya. Nah ini masih ada stiker nih guys, nanti gue bakal cabut nih. Tuh lihat masih ada stiker nih. Karena nggak pernah digunain, ini baru gitu loh. Nah ini nggak ada ini ya, nggak open case pack ya guys ya. Jadi close case pack gitu ya. Ya dan begitu agak tebal. Ya, sekitar ketebalan ini sekitar 13 mili ya, 13,7 kalau nggak salah. Jadi memang tebal guys, memang tebal, nggak bilang tipis-tipis banget ya gitu ya. Karena ya, tapi gue nggak nyalahin, karena kenapa? Ini jam harganya berapa gitu loh. Mau cari jam 38 mili terus mau tipis ya nggak bisa, nggak dapat gitu loh. Namanya chronograph mau dapat yang tipis, kecil kayak gini, wah itu mahal sekali guys, harus mainnya level-level yang udah Patek Philippe segala gitu loh. Nah ini ini harganya nggak segitu mahal ya, jadi ya wajar gitu loh. Tapi ini pakai 38 mili menurut gue itu udah sangat-sangat bagus gitu loh. Dan begitu gue juga suka sih nggak terlalu tebal kan, nggak terlalu tipis, karena gue udah pernah, gue mainin jam udah lumayan banyak ya guys ya. Jadi kadang-kadang kalau jam terlalu tipis ya gue malah agak nggak terlalu suka, karena itu jadi kayak terlalu dressy gitu ya, terlalu kayak jam formal banget gitu, jadi yang kayak buat pesta-pesta lah atau wedding gitu loh. Tapi kalau ada sedikit tebal kayak gini guys, ini jadi kayak bisa buat hari-hari gitu. Jadi kayak ada sporty-sportynya sedikit gitu ya. Tapi anggun banget ini menurut gue, ini jam sangat anggun guys ya. Dan ini semua case ini polish, lihat nih, sampai gue bisa ngaca nih dari sini, kelihatan nggak ini lihat ada gua kan gitu. Jadi kayak kaca gitu loh, kayak mirror. Nah ini benar-benar tuh bagus sekali ya. Nah ini gue akan pakai ya sedikit ya guys ya, akan gue tunjukin ya di jatuhnya di tangan gue kayak gimana ya. Tapi kayak kira-kira kayak gini guys. Tuh jadi kayak gini jatuhnya, lihat bagus sekali, lihat guys, lihat bagus kan, jatuhnya bagus sekali, lihat kayak gini, sangat bagus, sangat bagus, lihat guys, kayak gini tuh, sangat bagus ya, jatuhnya pas banget di tangan gue, karena gue orangnya orang Asia, tangannya kecil, imut-imut, lihat guys, sangat bagus, sangat apik, sangat bagus, lihat, aduh gila, ini yang bikin gue akhirnya naksir sama ini jam, dan akhirnya gue beli ini begini nih, karena begini, lihat guys, lihat tuh, sangat bagus jatuhnya, lihat tuh, sangat pas, nggak bilang besar, nggak bilang kecil. Aduh gila, ini bagus banget guys, bener-bener ya. Aduh gila bener, ini lihat tuh guys, bagus sekali, lihat, cakep sekali ya, sangat cakep ya. Ini kalau di Swiss bikin jam kayak gini, dan kita lihat ya guys, yang bikin gue lebih suka lagi ya, ini Hajime Asaoka ya, lihat desainnya, lihat ini laknya, tipis banget, lihat nih guys, kayak begini, lihat tipis begini, jadi anggun banget ini, jadi kayak jam vintage gitu loh, kayak jam zaman dulu gitu, zaman dulu punya, sangat anggun guys, sangat bagus guys, bener-bener bagus banget. Aduh gue suka banget ya guys ini jam, dan ya gue nggak nyesel sih gitu ya, beli ini jam gitu ya. Ya jadi ini bagus banget ya, ini jam dari Jepang, dan ada, jadi ini chronograph, terus udah gitu ada tanggal, tapi tanggalnya pun nggak terlalu mengganggu ya. Biasanya gue nggak suka tanggal ya, tapi ini nggak apa-apa, karena tanggalnya itu, lihat guys, ini dia kayak ada namanya tuh, ada kayak frame besi gitu ya, dan itu dia kayak nusuk ke dalam gitu, jadi tanggalnya kayak tenggelam, jadi kayak nggak terlalu kelihatan gitu. Terus begitu dialnya karena rumit gitu ya, tanggalnya kayak nggak terlalu bikin mengganggu gitu loh. Gue sendiri kayak kadang-kadang lupa ada tanggal gitu loh. Gue malah kalau lihat dialnya, gue jadi kayak fokusnya ke dialnya aja gitu, karena bagus gitu ya. Ya jadi begini aja sih guys ya, gue cuma hari ini mau kasih lihat jam yang baru aja gue beli gitu ya, dan ini nanti gue akan review setelah gue mainin ini jam. Oh ya, ngomong-ngomong, ini jam dilengkapi dengan jam movement dari Seiko. Jadi dia pakai Seiko punya movement nih, chronograph, tapi udah column wheel. Jadi bagus sih mestinya gitu ya. Makanya gue juga ngerasa senang, karena gue nggak pernah punya jam Seiko chronograph, gue nggak pernah punya gitu. Nah ini jamnya pakai movementnya Seiko. Yang gue dengar sih bagus katanya gitu. Seiko mah bagus lah, movementnya selalu gitu. Ya gini aja kali guys ya. Gue cuma hari ini cuma mau kasih lihat aja jam apa yang baru aja gue beli gitu ya. Dan semoga kalian suka guys. Dan kalau memang kalian suka, sabar.
nanti gue akan bikin video reviewnya. Gue bakal ngomongin lebih jauh tentang jam ini gitu ya, setelah mainin ini jam. Karena ini kan masih baru ya, gue belum mainin. Ini gue baru buka dan baru gue lihat begini aja gitu. Iya, jadi gue sendiri masih mau mainin sih, masih mau mainin dulu lah baru sebelum gue bisa review. Oke, gini aja guys ya, makasih udah nonton dan semoga kalian suka video ini guys. Kalau misalnya kalian suka, tolong guys bantu subscribe, like, dan kasih tahu teman-teman kalian yang suka jam juga. Dan semoga kalian sehat selalu guys, di masa-masa pandemik seperti ini. Kalian sehat selalu dan semuanya baik-baik aja. Terima kasih ya udah nonton. Bye bye.